Halo semuanya, hari ini admin akan membahas invasi Rusia ke Ukraina atau konflik antara Rusia dan Ukraina. Awalnya seperti apa sih? Alasannya seperti apa? Lalu mengapa Rusia menyerang Ukraina? Oke, kita mulai pada 24 Februari 2022. Rusia melancarkan invasi skala besar ke Ukraina, negara tetangganya di sebelah barat daya. Invasi ini menandakan peristiwa penting dalam perang Rusia-Ukraina yang dimulai tahun 2014. Kampanye diawali dengan penumpukan militer yang berkepanjangan yang dimulai pada awal tahun 2021. Tuntutan oleh Rusia untuk secara hukum melarang Ukraina bergabung dengan NATO. Beberapa hari sebelum invasi, Rusia mengakui kedaulatan dua negara yang diproklamasikan secara sepihak, yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk. Angkatan bersenjata Rusia memasuki wilayah Donbas di Ukraina Timur pada 2022, yaitu tanggal 21 Februari. Lalu seperti apa kelanjutan daripada konflik yang diawali 2014 ini? Mari kita lihat. Dalam kronologisnya, pada pukul 6.00 waktu Moskow, Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina Timur dengan tujuan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Beberapa menit kemudian, serangan rudal dimulai di seluruh Ukraina, termasuk di ibu kota Kiev. Layanan perbatasan Ukraina menyatakan bahwa pos perbatasannya dengan Rusia dan Belarusia telah diserang. 2 jam kemudian, pasukan darat Rusia memasuki Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menanggapi dengan memberlakukan darurat militer, memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia, dan mengumumkan mobilisasi umum. Invasi tersebut mendapat kecaman internasional yang luas, termasuk sanksi-sanksi yang dikenakan pada Rusia. Sementara perang di Rusia disambut dengan penangkapan massal. Oke, kita masuk pada latar belakang konflik ya. Konflik dimulai dengan persiapan militer besar-besaran berawal sejak Maret hingga April 2021 dan kemudian dari Oktober 2021 hingga Februari 2022. Selama persiapan militer kedua, Rusia mengeluarkan tuntutan kepada Amerika Serikat dan NATO lewat 2 rancangan perjanjian yang berisi permintaan yang disebut dengan jaminan keamanan. Di dalam rancangan perjanjian tersebut terdapat janji yang mengikat secara hukum bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dan alat tempur yang ditempatkan di Eropa Timur, dan mengancam untuk melaksanakan aksi militer yang tidak ditentukan jika NATO terus berada di garis agresif. Lalu tuduhan Rusia. Pada 9 Desember 2021, Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara tentang diskriminasi terhadap penutur bahasa Rusia di luar Rusia dengan mengatakan, "Saya harus mengatakan bahwa Rusofobia adalah langkah pertama menuju genosida. Anda dan saya tahu apa yang terjadi di Donbas. Ini sangat mirip dengan genosida." Rusia juga mengutuk undang-undang bahasa Ukraina pada 15 Februari 2022. Putin mengatakan kepada pers, apa yang terjadi di Donbas adalah genosida. Sumber berita mencatat bahwa terlepas dari tuduhan genosida Putin terhadap penutur asli bahasa Rusia, Zelensky sendiri adalah penutur asli bahasa Rusia. Klaim Rusia tentang genosida ditolak secara luas karena tidak berdasar. Beberapa organisasi internasional termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Misi Pemantauan Khusus OSCE ke Ukraina, dan Dewan Eropa tidak menemukan bukti yang mendukung klaim Rusia. Tuduhan genosida juga ditolak oleh Komisi Eropa sebagai bentuk disinformasi Rusia. Kedutaan Amerika Serikat di Ukraina menjelaskan bahwa klaim genosida Rusia sebagai kepalsuan yang tercela. Sementara juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan bahwa Moskow membuat klaim tersebut sebagai alasan untuk menyerang Ukraina. Pada 18 Februari, Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov, menuduh AS memaafkan asimilasi paksa etnis Rusia di Ukraina. Dalam pidato pada 21 Februari, Putin juga menuduh bahwa masyarakat Ukraina telah menjadi neo-Nazi tanpa memberikan bukti dan mengatakan bahwa
Tujuan Rusia adalah demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Menurut laporan berita, Putin menggunakan narasi Nazi yang tak berdasar untuk menjustifikasi serangan kepada Ukraina, padahal tidak ada dukungan luas untuk nasionalis ekstrem kanan di dalam pemerintahan, militer atau elektorat, dan dalam pemilihan parlemen 2019. Partai sayap kanan ultranasionalis gagal memenangkan satu kursi pun di Rada. Rada adalah badan legislatif yang beranggotakan 450 orang. Presiden Zelensky dan Perdana Menteri Denis Shmyhal adalah orang Yahudi, membuat Ukraina salah satu dari dua negara di dunia yang kepala negara dan kepala pemerintahnya dijabat oleh orang Yahudi. Negara yang satunya lagi adalah Israel. Menanggapi klaim Rusia secara khusus, Zelensky menyebutkan bahwa kakeknya bertugas di Angkatan Darat Soviet dan berperang melawan Nazi. Ia juga kehilangan 3 anggota keluarganya karena Holocaust. Museum Peringatan Holocaust Amerika Serikat mengutuk invasi dan eksploitasi sejarah Holocaust oleh Vladimir Putin sebagai dalih untuk perang. Dugaan perselisihan ya. Pertempuran di Donbas meningkat secara signifikan pada 17 Februari 2022. Sementara jumlah serangan harian selama 6 minggu pertama tahun 2022 berkisar antara 2 hingga 5. Militer Ukraina melaporkan 60 serangan pada 17 Februari. Media pemerintah Rusia juga melaporkan lebih dari 20 serangan artileri terhadap posisi separatis pada hari yang sama. Pemerintah Ukraina menuduh Rusia menembaki sebuah taman kanak-kanak di Stanlisia, Luhansk, menggunakan artileri yang melukai 3 warga sipil. Republik Rakyat Luhansk mengatakan bahwa pasukannya telah diserang oleh pemerintah Ukraina dengan mortir, peluncur granat, dan tembakan senapan mesin. Keesokan harinya, Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk memerintahkan evakuasi wajib warga sipil dari ibu kota masing-masing. Meskipun telah diperhitungkan bahwa evakuasi penuh akan memakan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan. Media Ukraina melaporkan peningkatan tajam dalam jumlah penembakan artileri oleh militan pimpinan Rusia di Donbas sebagai upaya untuk memprovokasi tentara Ukraina. Pada tanggal 21 Februari, Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB mengumumkan bahwa tembakan Ukraina telah menghancurkan fasilitas milik FSB di perbatasan 150 meter dari perbatasan Rusia-Ukraina di Oblast Rostov. Di hari yang sama, pembangkit listrik tenaga panas Luhansk di Republik Rakyat Luhansk ditembaki oleh pasukan tak dikenal. Berita Ukraina menyatakan bahwa pembangkit listrik itu terpaksa ditutup. Secara terpihak, secara terpisah maksudnya, layanan Pers Distrik Militer Selatan mengumumkan bahwa pasukan Rusia pada pagi hari itu telah membunuh sekelompok 5 penyabotase di dekat desa milik Yankinskaya, Oblastan Rostov. Kelompok tersebut melewati perbatasan Ukraina dengan 2 kendaraan tempur infanteri. Kendaraan tersebut telah dihancurkan. Ukraina membantah terlibat dalam kedua insiden itu dan menyebut Rusia hanya berupaya mencari kambing hitam. Selain itu, 2 tentara Ukraina dan seorang warga sipil dilaporkan tewas akibat penembakan di desa Zaytsever, 30 km di utara Donetsk. Beberapa analis termasuk situs investigasi Berlingske, jurnalis investigasi berbasis di Belanda, menerbitkan bukti bahwa banyak klaim serangan, ledakan, dan evakuasi di Donbas dilakukan oleh Rusia. Pada tanggal 21 Februari, setelah pengakuan Republik Donetsk dan Lugansk, Presiden Putin memerintahkan pasukan Rusia termasuk unit mekanis untuk dikirim ke Donbas dalam apa yang disebut Rusia sebagai misi penjaga perdamaian. Militer Rusia mengatakan telah membunuh 5 penyabot Ukraina perbatasan Rusia. Klaim yang dibantah keras oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Kemudian pada hari itu beberapa media independen mengkonfirmasi bahwa pasukan Rusia memasuki Donbas. Intervensi 21 Februari di Donbas secara luas dikecam oleh Dewan Keamanan PBB
dan tidak mendapat dukungan sama sekali. Duta Besar Kenya, Martin Kimani, membandingkan langkah Putin dengan kolonialisme dan berkata, kita harus menyelesaikan pemulihan kita dari bara api imperium yang mati dengan cara yang tidak menjerumuskan kita kembali ke dalam bentuk dominasi dan penindasan baru. Pada 22 Februari, Presiden AS Joe Biden menyatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina telah terjadi. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa invasi lebih lanjut telah terjadi. Menteri Luar Negeri Ukraina Kuleba menyatakan tidak ada yang namanya invasi kecil, menengah atau besar. Invasi adalah invasi. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell menyatakan bahwa pasukan Rusia telah tiba di tanah Ukraina dalam invasi sepenuhnya. Di hari yang sama, Dewan Federasi Rusia dengan suara bulat memberi wewenang kepada Putin untuk menggunakan kekuatan militer di luar negeri. Ukraina merespon dengan perintah wajib militer untuk pasukan cadangan dari Presiden Zelensky. Sementara ia belum berkomitmen untuk mobilisasi umum. Pada tanggal 23 Februari, Verkhovna Rada Ukraina mengumumkan keadaan darurat nasional selama 30 hari, tidak termasuk wilayah pendudukan di Donbas yang mulai berlaku pada tengah malam. Parlemen juga memerintahkan mobilisasi semua pasukan cadangan angkatan bersenjata Ukraina. Pada hari yang sama, Rusia mulai mengevakuasi kedutaan besarnya di Kiev dan juga menurunkan bendera Rusia dari atas gedung. Situs web parlemen dan pemerintah Ukraina bersama dengan situs perbankan terkena serangan DDoS. Dewan Keamanan PBB mengatakan pertemuan lagi pada 23-24 Februari. Rusia menginvasi Ukraina ketika pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk meredakan krisis sedang berlangsung. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menyatakan beri kesempatan untuk perdamaian. Rusia menyerbu saat menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Februari 2022 dan memiliki hak veto sebagai salah satu dari 5 anggota tetap. Pada dini hari tanggal 24 Februari, Zelensky berpidato di televisi di mana ia berbicara kepada warga Rusia dalam bahasa Rusia dan memohon kepada mereka untuk mencegah perang. Lalu invasi. Sesaat sebelum pukul 06.00 waktu Moskowa pada 24 Februari, Putin mengumumkan bahwa ia membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus di Ukraina bagian timur. Dalam pidatonya, Putin menyatakan tidak ada rencana untuk menduduki wilayah Ukraina dan ia mendukung hak warga Ukraina untuk menentukan nasib sendiri. Putin juga menyatakan bahwa Rusia menginginkan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina, mendesak tentara Ukraina untuk meletakkan senjata dan pergi ke rumah mereka masing-masing. Klaim denazifikasi dianggap tidak berdasar dan salah oleh kantor berita CNN dan NBC. Juga dikutuk oleh United States Holocaust Memorial Museum atas permintaan Kementerian Pertahanan Rusia untuk menghentikan aktivitas penerbangan di Ukraina. Lalu lintas penerbangan di udara Ukraina dibatasi menjadi lalu lintas penerbangan non-sipil. Badan Keselamatan Penerbangan Eropa menetapkan seluruh wilayah Ukraina sebagai zona konflik aktif. Beberapa menit setelah pengumuman Putin, ledakan-ledakan dilaporkan terjadi di Kiev, Kharkiv, Odessa, dan Donbas. Pejabat Ukraina menyebut Rusia telah menerjunkan pasukan di Mariupol dan Odessa, juga meluncurkan rudal jelajah dan rudal balistik ke lapangan-lapangan terbang. Markas-markas militer dan depot-depot militer di Kiev, Kharkiv, dan Dnipro. Kendaraan-kendaraan militer memasuki Ukraina melalui Senkivka, titik perbatasan Ukraina, Belarus, dan Rusia sekitar pukul 6.48 waktu lokal. Sebuah video merekam pasukan Rusia memasuki Ukraina melalui Crimea. Kremlin berencana untuk menyerang artileri dan rudal di pusat komando dan kendali terlebih dahulu, lalu mengirimkan jet tempur dan helikopter untuk mendapatkan superioritas udara dengan cepat. Center for Naval Analysis menyebutkan bahwa Rusia akan melakukan gerakan menjepit untuk mengepung Kiev dan menghadang
kekuatan Ukraina di bagian timur. Pada 07.40, BBC mengutip sumber-sumber lain yang menyatakan pasukan juga memasuki negara dari Belarus. Angkatan Perbatasan Ukraina melaporkan serangan-serangan pada situs-situs yang terletak di Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv, dan Zhytomyr. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh pasukan perbatasan Ukraina. Kementerian Dalam Negeri Ukraina, pasukan Rusia merebut desa Horodesis dan Milova di Luhansk. Pusat Komunikasi Strategis Ukraina, Ukraine Center for Strategic Communication, melaporkan bahwa tentara Ukraina berhasil menangkis serangan di dekat kota Sachastila dekat Luhansk dan mengambil kembali kendali kota, mengakibatkan hampir 50 korban dari pihak Rusia. Setelah offline selama sekitar 1 jam, situs web Kementerian Pertahanan Ukraina kembali pulih. Kementerian juga menyatakan mereka telah menembak jatuh 5 pesawat dan 1 helikopter di Luhansk. Sesaat sebelum pukul 07.00, Zelensky mengumumkan pemberlakuan darurat militer di Ukraina. Setelahnya, ia memerintahkan angkatan darurat Ukraina untuk menimbulkan kerugian maksimum kepada para penyerbu. Zelensky juga mengumumkan bahwa hubungan diplomatik dengan Rusia akan diputus dan berlaku secepatnya. Lalu di hari itu juga, ia mengumumkan mobilisasi umum. Rudal-rudal Rusia menargetkan infrastruktur Ukraina termasuk bandar udara terbesar di Ukraina, Boryspil International, 29 km di sisi timur Kiev. Ukraina menutup ruang udara untuk penerbangan sipil. Sebuah unit militer di Podilsky diserang oleh pasukan Rusia yang mengakibatkan 6 kematian dan 7 orang terluka. 19 orang lainnya dilaporkan hilang. Orang lain terbunuh di kota Mariupol. Sebuah rumah di Chuvchiv dirusak oleh artileri Rusia. Penghuninya terluka dan 1 anak laki-laki meninggal. 18 orang terbunuh oleh pengeboman yang dilakukan Rusia di desa Lipetsk, Odessa Oblast. Pada pukul 10.00 dilaporkan selama pengarahan untuk administrasi kepresiden Ukraina, pasukan Rusia telah menginvasi Ukraina dari arah utara sejauh 5 km dari perbatasan di sisi bagian utara. Pasukan Rusia disebut aktif beroperasi di Kharkiv Oblast, Chernihiv Oblast dekat Sumy. Layanan Pers Zelensky juga melaporkan Ukraina menangkis sebuah serangan di Volhyniv Oblast pada 10.30. Menteri Pertahanan Ukraina melaporkan bahwa pasukan Rusia di Chernihiv Oblast telah dihentikan. Pertempuran besar di dekat Kharkiv sedang terjadi dan Mariupol dan Syracuse berhasil direbut kembali sepenuhnya. Militer Ukraina mengklaim sebanyak 6 pesawat Rusia, 2 helikopter dan puluhan kendaraan lapis baja telah dihancurkan. Rusia membantah telah kehilangan satupun pesawat maupun kendaraan lapis baja. Panglima militer Ukraina Valery Zelensky menerbitkan foto-foto 2 tentara Rusia yang ditangkap, mengatakan mereka berasal dari resimen pengawal 243 Yapolsky Motor Rifle 423 Reds Gordon Yapolsky Motor Rifles Regiment. Pleton mengintai Brigade Senapan bermotor ke-74 Rusia menyerah di dekat ibu kota Chernihiv. Dalam pertempuran Bandara Antonov, pasukan udara Rusia merebut Bandara Hostomel di Hostomel, pinggiran kota Kiev. Pasukan tersebut diangkut oleh helikopter pada pagi hari. Serangan balasan dari Ukraina untuk merebut kembali bandara dilakukan pada hari yang sama. Brigade respon cepat dari Garda Nasional Ukraina menyatakan mereka bertempur di lapangan udara dan menembak jatuh 3 dari 34 helikopter Rusia. Belarus mengizinkan pasukan Rusia untuk menginvasi Ukraina dari sisi utara pada 11.00. Penjaga perbatasan Ukraina melaporkan pelanggaran perbatasan di Vilsas Oblast dan penjaga perbatasan di Jotopsis Oblast dibombardir peluncur roket Rusia, kemungkinan BM-21 Grad. Sebuah helikopter tanpa tanda pengenal dari Belarus dilaporkan mengebom penjaga perbatasan di Slavutis pada pukul 11.30. Gelombang kedua pengeboman rudal dari Rusia dilakukan dengan target kota Kiev, Odessa, Kharkiv, dan Lviv.
Pertempuran darat besar dilaporkan terjadi di Donetsk dan Luhansk Oblast. Aktivis hak-hak sipil di Polandia melaporkan peningkatan penyeberangan migran dari Belarus ke Polandia. Belarus dianggap oleh pengamat telah menerima perintah dari Rusia dan menggunakan para migran di perbatasan Polandia-Belarus sebagai senjata. Pada pukul 12.04, pasukan Rusia yang bergerak maju dari Crimea menuju kota Nova Kakhovka di Kherson Oblast. Kemudian pada hari itu pasukan Rusia memasuki kota Kherson dan menguasai kanal Crimea Utara yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan kembali pasokan air untuk semenanjung. Oke, semuanya, mungkin itu saja pembahasan seputar invasi Rusia ke Ukraina, dan admin berharap mudah-mudahan konflik kedua negara ini nggak berlanjut lama ya, dan mudah-mudahan mereka itu lepas berdamai, karena korbannya itu kan banyak dari perempuan dan anak-anak. Tapi ya semuanya berharap semuanya damai-damai aja, nggak ada istilahnya perang dunia ketiga, dan mudah-mudahan dari konflik antara kedua negara ini tidak memicu konflik-konflik lain yang ada di dunia ini. Oke, terima kasih.